Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki bab hiperbola, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rana Kotunada dengan 3 digit NIM terakhir 101. Saya dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hiperbola, mata kuliah geometri analitik. Untuk definisi hiperbola sendiri, yaitu hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu, yaitu titik fokusnya, dan suatu garis tertentu, yaitu direktrisnya, tetap dengan nilai perbandingannya yaitu lebih besar dari 1. Nah, perbandingan antara bisa dilihat dari gambar ini, perbandingan antara titik P ke titik fokus dengan titik P ke direktrisnya itu sama dengan E atau bisa disebut dengan eksentrisitas. Dan nilai E-nya yaitu harus lebih dari 1. Kemudian kita akan menjelaskan persamaan hiperbola dengan pusat M, yaitu koordinatnya alfa, beta. Nah, diketahui P aksen proyeksi P pada D1 dengan P aksennya itu koordinatnya alfa plus A per E, YP. Nah, MF1 ini itu MF1 ini bisa disebut dengan C, kemudian MV1 itu sama dengan A, dengan nilainya itu A lebih kecil dari C. Nah, V1 pada hiperbola, maka V1F1 per V1D1 sama dengan E. Nah, V1F1 ini itu kan C min A. Kemudian untuk F1D1, nah itu ya A min MD. Nah, kemudian kedua ruas itu kita kalikan dengan A min MD sehingga menghasilkan C min A sama dengan AE min E MD. Ini untuk persamaan 1. Kemudian untuk persamaan 2-nya yaitu V2 pada hiperbola, maka V2F1 per V2D1 sama dengan E. Nah, V2F1 itu sama dengan A plus C, kemudian V2 ke D itu sama dengan A plus MD. Nah, kemudian kita substitusikan, yaitu menghasilkan A plus A plus C per A plus MD sama dengan E. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan A plus MD sehingga menghasilkan C plus A sama dengan AE plus EMD. Ini untuk persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu saling dieliminasi sehingga diperoleh C sama dengan AE dan jarak MD-nya itu A kuadrat per C sama dengan A per E. F1 dalam kurung alfa plus C, beta itu sama dengan F1 A plus alfa plus AE, beta. Nah, C-nya ini kita substitusikan dengan AE ini. Sehingga menghasilkan koordinatnya F1 yaitu alfa plus AE, beta. Dan direktris D1 memiliki persamaan X sama dengan alfa plus A per E, hubungan antara A, B, C
dan E dapat dicari sebagai berikut, yaitu segitiga M, V1, T1. Nah, ini itu merupakan siku-siku. Nah, siku-sikunya itu ada di V1. Maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari nilai T1 V1-nya. Maka T1 V1 kuadrat sama dengan MT1 kuadrat dikurangi MV1 kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai dari T1 V1 ini itu B. Kemudian nilai dari MT1 ini itu C. Kemudian MV1 yaitu A. Sehingga kita substitusikan nilai-nilai tersebut dan menghasilkan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Kita operasikan sehingga ini C, nilai C ini yaitu AE, sehingga kita substitusikan nilai C-nya mendapatkan A kuadrat, E kuadrat, min A kuadrat. Kemudian kita selesaikan sehingga mendapatkan A kuadrat dalam kurung E kuadrat min 1. Akan dicari persamaan hiperbola dengan sifat-sifat seperti di atas. Misal P koordinatnya yaitu XP, YP pada hiperbola yang berpusat di M dengan koordinat alfa, beta. Dan PP aksen adalah jarak P ke direktis D1. Ini. Dengan P aksen proyeksi P pada D1, maka tentu P aksen koordinatnya yaitu alfa plus A per E, YP, sehingga PF1 per PP aksen sama dengan E, dan setiap ruas kita kalikan dengan PP aksen, sehingga menghasilkan PF1 sama dengan E PP aksen. Nah, ini itu merupakan jarak antara dua titik. Nah, sehingga kenapa ini menjadi PF1 kuadrat sama dengan E kuadrat PP aksen kuadrat, itu kita menghilangkan akar dari rumus jarak antara dua titik tersebut. Nah, sehingga menghasilkan alfa plus C min XP kuadrat ditambah beta min YP kuadrat sama dengan E kuadrat dikali alfa plus A per E min XP kuadrat. Nah, dengan mengkuadratkan kedua ruas persamaan tersebut, maka kita mendapatkan yaitu A kuadrat ya benar. A kuadrat plus 2AC min 2AXP min 2C XP ditambah XP kuadrat ditambah C kuadrat ditambah beta kuadrat min 2BYP ditambah YP kuadrat sama dengan E kuadrat ditambah E kuadrat dikali A kuadrat plus 2A A per E ditambah A kuadrat per E kuadrat dikurangi 2AXP dikurangi 2A per EXP ditambah XP kuadrat. Nah, kita operasikan sehingga mendapatkan E kuadrat XP kuadrat min XP kuadrat dikurangi 2A kuadrat XP ditambah 2A XP ditambah A kuadrat E kuadrat dikurangi A kuadrat dikurangi
dalam kurung YP kuadrat dikurangi 2 beta YP ditambah beta kuadrat. Sama dengan min 2 alfa AE min 2 CXP ditambah 2 AEXP ditambah 2 alfa C ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, substitusikan nilai C tersebut ini yaitu AE, maka kita peroleh E kuadrat min 1 dikali XP kuadrat min 2 alfa XP ditambah A kuadrat dikurangi YP kuadrat min 2 beta YP ditambah beta kuadrat sama dengan min 2 alfa AE dikurangi 2 AEXP ditambah 2 AEXP ditambah 2 alfa AE ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Maka kita operasikan sehingga mendapatkan B kuadrat per A kuadrat dikali XP min alfa dikuadratkan dikurangi dalam kurung YP min B beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa B kuadrat itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, jika koordinat titik P itu dijalankan dan kedua ruas persamaan dibagi dengan B kuadrat, maka kita memperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat dikurangi dalam kurung Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, yaitu persamaan hiperbola dengan M, koordinat M yaitu alfa, beta dengan sumbu utama sejajar dengan sumbu X dan mempunyai sifat-sifat hiperbola ini yaitu yang pertama yaitu panjang sumbu mayor yaitu 2A dan panjang sumbu minor yaitu 2B. Yang kedua yaitu persamaan sumbu utama atau sumbu nyata adalah Y sama dengan beta dan persamaan sumbu sekawan atau sumbu imajiner adalah X sama dengan alfa. Yang ketiga koordinat titik-titik puncak V2-nya yaitu koordinat alfa, min A yaitu koordinat V2-nya alfa, min A, beta, dan koordinat V1-nya yaitu alfa plus A, beta. Koordinat titik ujung sumbu minornya yaitu B1-nya itu koordinatnya alfa, beta, min B, dan B2-nya koordinatnya alfa, beta plus B. Yang keempat, koordinat titik-titik fokus F2-nya yaitu alfa min C, beta, dan V1-nya yaitu alfa plus C, beta. Yang kelima, nilai eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per A. Yang keenam, persamaan direktris D1 yaitu X sama dengan alfa plus A per E dan persamaan direktris D2-nya yaitu X sama dengan alfa min A per E. Yang ketujuh, persamaan asimptotnya L1 yaitu Y min beta sama dengan B per A dikali X min alfa. Dan L2-nya yaitu Y min beta sama dengan min B per A dikali X min alfa. Yang ke-8, lactus rectumnya X sama dengan alfa min C
dan X sama dengan alfa plus C. Yang terakhir, panjang lactus rectumnya yaitu 2B kuadrat per A. Analog dengan cara yang sama seperti di atas, untuk direktris D1 dan fokus F1 akan diperoleh persamaan X min alfa kuadrat per A kuadrat dikurangi Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan ini disebut persamaan umum sebuah hiperbola yang berpusat pada M dengan koordinat alfa, beta dengan sumbu utama sejajar sumbu X panjang sumbu mayor. Untuk hiperbola yang berpusat di O yaitu 0,0, sumbu utamanya berimpit dengan sumbu Y. Fokus di F2 yaitu 0, min C dan fokus di F1 koordinatnya 0, C. Serta puncak titik-titik V1 koordinatnya yaitu 0, min A dan V2 dengan koordinat 0, min A. V2 dengan koordinat 0, A. Mempunyai persamaan Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau bisa B kuadrat Y kuadrat min A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, ini itu dari sini. Jadi, setiap ruas kanan itu kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian yang ruas kiri itu kita samakan penyebutnya dan kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat. Sehingga menghasilkan ini. Nah, jika Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat, didapat beberapa hal yang diperhatikan, yaitu yang pertama, hiperbola ini tidak memotong sumbu X. Yang kedua, nilai eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per A. Yang ketiga, persamaan direktrisnya yaitu G2 dengan persamaan Y sama dengan min A per E, dan persamaan G1-nya yaitu Y sama dengan A per E. Yang terakhir yaitu persamaan asimptotnya Y sama dengan plus minus A per BX. Apabila asimptot-asimptotnya saling tegak lurus, maka disebut hiperbola ortogonal. Nah, berdasarkan uraian di atas, diperoleh dua macam bentuk. Baik persamaan hiperbola yang berpusat di O, yaitu 0,0, yaitu yang pertama, X kuadrat per A kuadrat. Ini ada min ya, teman-teman. Min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu merupakan persamaan hiperbola horizontal. Dan yang kedua, ini seharusnya, benar. Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 merupakan persamaan hiperbola vertikal. Nah, hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dan pada Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 disebut dua hiperbola sekawan. Untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang persamaan garis singgung pada hiperbola dengan gradien tertentu. Yang pertama kita akan bahas yaitu untuk hiperbola yang berpusat di O, yaitu 0,0.
Misalkan persamaan garis yang gradiennya M adalah Y sama dengan MX plus B, dan persamaan hiperbolanya yaitu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, absis titik potong garis dan hiperbola diperoleh dari X kuadrat per A kuadrat min MX plus B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau kita bisa kedua ruas kita samakan penyebutnya, kemudian kita kalikan setiap ruas kiri kita samakan penyebutnya, kemudian kita kalikan setiap ruas dengan A kuadrat B kuadrat, sehingga menghasilkan B kuadrat X kuadrat min A kuadrat M kuadrat X kuadrat dikurangi 2A kuadrat MPX dikurangi A kuadrat B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, yang mempunyai X kuadrat kita kelompokkan, kemudian yang punya X kita kelompokkan, sehingga menghasilkan B kuadrat min A kuadrat M kuadrat X kuadrat dikurangi 2A kuadrat MPX dikurangi A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, dengan diskriminan, rumus diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini itu B kuadrat min A kuadrat M kuadrat ini itu A-nya. Kemudian A kuadrat MP, 2A kuadrat MP ini itu B-nya. Kemudian min A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat ini itu C-nya. Sehingga kita substitusikan di rumus diskriminan dan kita kerjakan, kita operasikan sehingga mendapatkan Nah, kita operasikan ini ke D rumus diskriminan dan mendapatkan 4 A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat dikurangi 4A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat dikurangi 4A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat ditambah 4A kuadrat B kuadrat P kuadrat ditambah 4A kuadrat B kuadrat. Nah, karena di sini itu ada 4A kuadrat B kuadrat, maka kita kelompokkan, kita keluarkan 4A kuadrat B kuadratnya, sehingga menjadi D sama dengan 4A kuadrat B kuadrat dikali min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat plus P kuadrat. Nah, agar garis menyinggung hiperbola, maka syaratnya itu D sama dengan 0. Ini berdasarkan syarat dari diskriminan. Kalau D sama dengan 0, maka dia memotong di satu titik atau bisa disebut menyinggung. Maka ini kedua ruas kita bagi dengan 4A kuadrat B kuadrat, sehingga menghasilkan min A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat plus P kuadrat sama dengan 0. Kemudian P kuadratnya min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat itu kita
kita tambahkan dengan A kuadrat plus M kuadrat min B kuadrat di kedua ruas, sehingga menghasilkan P kuadrat sama dengan A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, kita hilangkan kuadrat di P-nya, sehingga menjadi P sama dengan plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Jadi, persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Ini tuh hiperbola horizontal. Nah, dengan analisis yang sama, persamaan garis singgung pada hiperbola Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y sama dengan plus minus Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Ini itu hiperbola vertikal. Untuk yang kedua, yaitu kita akan membahas untuk hiperbola yang berpusat di M dengan koordinat alfa, beta. Rumus persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di M dengan koordinat alfa, beta dengan gradien M ditentukan dengan menggunakan analisis yang sama, seperti mencari persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di O, yaitu 0,0 dengan gradien M. Rumus-rumus yang dimaksud yaitu 1. Persamaan garis singgung hiperbola X min alfa kuadrat per A kuadrat dikurangi Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y min beta sama dengan M dikali X min A plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Yang kedua, persamaan garis singgung hiperbola Y min beta kuadrat per A kuadrat min X min alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y min beta sama dengan M dikali X min A plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Nah, terakhir kita akan membahas persamaan yang keempat, kita akan membahas persamaan garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola. Yang pertama yaitu untuk hiperbola yang berpusat di O 0,0 diberikan persamaan hiperbola yaitu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dan koordinat P-nya yaitu X2, Y2 pada hiperbola, maka berlaku X2 kuadrat per A kuadrat dikurangi Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini itu kita substitusikan X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan X2, Y2, maka menghasilkan ini. Kemudian setiap ruas kiri kita samakan penyebutnya, kemudian kedua ruas kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat, sehingga menghasilkan X2 kuadrat B kuadrat dikurangi A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini untuk persamaan 1. Nah, untuk persamaan 2 dengan koordinat T-nya yaitu X1, Y1 pada hiperbola, maka berlaku X1 kuadrat per A kuadrat min Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan cara yang sama, maka menghasilkan X1 kuadrat B kuadrat dikurangi A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini untuk persamaan 2.
Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh B kuadrat X2 kuadrat dikurangi A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat dikurangi A kuadrat Y1 kuadrat. Kemudian setiap ruas kita ruas ya. Maka ini yang B, kita kelompokkan B dengan B, kemudian A dengan A, sehingga menghasilkan B kuadrat X1 kuadrat dikurangi B kuadrat X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat dikurangi A kuadrat Y2 kuadrat. Kemudian karena ini mempunyai B kuadrat dua-duanya, dan ini juga mempunyai A kuadrat dua-duanya, maka kita keluarkan sehingga menghasilkan B kuadrat dikali X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat. Kemudian kita operasikan sehingga menghasilkan B kuadrat dikali X1 plus X2 per A kuadrat dikali Y1 plus Y2 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Ini itu gradiennya. Persamaan garis PT adalah Y min 1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 sama dengan dikali X min X1 atau Y1 min Y min Y1 sama dengan B kuadrat dikali X1 plus X2 per A kuadrat dikali Y1 plus Y2 dikali X min X1. Nah, jika P mendekati T sedemikian hingga P berhimpit dengan T sehingga X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1. Akibatnya, garis PT menjadi garis singgung di titik T. Persamaannya yaitu Y min Y1 sama dengan B kuadrat A kuadrat dikali 2X1 per 2Y1 dikali X min X1. Kita operasikan sehingga menghasilkan B kuadrat X1X min A kuadrat Y1Y sama dengan B kuadrat X1 kuadrat dikurangi A kuadrat Y1 kuadrat. Kedua ruas persamaan tersebut dibagi dengan A kuadrat B kuadrat sehingga menghasilkan X1 X per A kuadrat dikurangi Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan garis singgung hiperbola X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T, yaitu koordinatnya X1, Y1 adalah X1X per A kuadrat dikurangi Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Ini hiperbola horizontal. Dan dengan menggunakan analisis yang sama, persamaan garis singgung hiperbola ini seharusnya yaitu Y kuadrat Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik X1, Y1 adalah Y1Y per B kuadrat Y1Y per A kuadrat dikurangi X1X per B
B kuadrat sama dengan 1. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang hiperbola yang berpusat di M, yaitu koordinat alfa, beta. Dengan analisis yang sama pada persamaan garis singgung hiperbola berpusat di O yaitu 0,0, maka persamaan garis singgung hiperbola X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1, Y1 adalah X min alfa dikali X1 min alfa per A kuadrat dikurangi Y min beta dikali Y1 min B beta per B kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, persamaan garis singgung hiperbola Y min beta kuadrat per A kuadrat per X min alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di titik T dengan koordinat X1, Y1 adalah Y min beta dikali Y1 min beta per A kuadrat dikurangi X min alfa dikali X1 min alfa per B kuadrat sama dengan 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.